siang Pak Yayan. Selamat siang Pak Fahmi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, hari ini sehat. Namun kadang ya itu juga masih mikir Pak Fahmi. Dalam hati saya itu masih ada keresahan. Apa sih yang salah dalam proses saya mengajar di kelas gitu Pak? Oke, berarti dari pertemuan ini bagaimana rencananya Pak Yayan? Harapan saya nanti di diskusi kita hari ini itu saya bisa mendapatkan solusi Pak Fahmi dari apa yang saya resahkan selama ini. Lalu kira-kira ukuran pertemuan ini nanti berhasil menurut Pak Yayan bagaimana? Ukurannya adalah ketika saya bisa menemukan solusi terhadap kegundahan hati saya sebagai guru di kelas 5 gitu Pak Fahmi. Jadi dari hasil diskusi ini ada langkah-langkah real yang bisa saya lakukan untuk bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi gitu Pak. Mungkin secara lebih detail mungkin ya bisa Bapak ceritakan sebenarnya permasalahan yang Bapak rasakan itu seperti apa? Ya, jadi gini Pak Fahmi, seminggu kemarin itu kan kita sudah melaksanakan sumatif akhir semester 1. Dan menurut saya itu materi sudah saya sampaikan ke anak-anak mulai dari awal sampai akhir. Bahkan di dalam kelas itu ketika memang proses akhir itu sudah saya tanyakan, apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan, apakah anak-anak ada kesulitan, tapi mereka diam saja. Nah, bagi saya ketika memang anak-anak diam saja itu kan berarti mereka sudah bisa menguasai apa yang saya sampaikan kan begitu Pak Fahmi. Tapi ternyata setelah dilakukan sumatif akhir semester 1 dari 28 siswa itu yang nilainya bisa di atas KKTM kriteria ketuntasan minimal itu hanya 5 Pak Fahmi. 5 dari 28, sedangkan yang sesuai dengan KKTM itu ada sekitar 10. Jadi masih ada sekitar ya 13 berarti 13 siswa saya yang masih di bawah KKTM. Begitu. Jadi ternyata Pak Yayan ini merasakan dalam hasil belajar anak berdasarkan tes sumatif kemarin itu belum mencapai target yang Bapak Yayan harapkan gitu ya. Iya, meskipun ketika bertanya panjenengan menanyakan mereka sudah diam dan itu Bapak anggap berarti sudah memahami gitu ya. Iya betul. Kira-kira penyebabnya apa Pak? Saya juga sampai saat ini masih kebingungan apa sih yang membuat mereka tidak menyampaikan secara langsung kepada saya. Kemudian akhirnya saya pun juga merefleksikan terhadap apa yang saya lakukan selama di kelas. Akhirnya saya pikirkan ternyata yang saya lakukan selama ini itu masih ada ya hal-hal yang perlu saya perbaiki Pak Fahmi. Yaitu saya masih memperlakukan hal yang sama ke 28 anak itu. Jadi metode yang saya gunakan, pendekatan yang saya gunakan itu masih sama. Sehingga mungkin dengan kesamaan yang saya lakukan itu tidak bisa mengakomodasi sebetulnya ada perbedaan dari 28 siswa itu, begitu Pak Fahmi. Jadi Pak Yayan tadi mengatakan selama ini Pak Yayan masih menerapkan perlakuan yang sama baik metode atau pendekatannya kepada 28 siswa yang kemungkinan Pak Yayan identifikasi itu setiap siswa itu seharusnya dilakukan penanganan yang berbeda-beda gitu ya Pak ya? Iya betul, jadi memang idealnya kan begitu, tapi ternyata selama ini yang membuat mereka nilainya tidak bisa tuntas ya menurut saya salah satunya itu Pak Fahmi. Lalu melihat hal ini kira-kira peluang apa atau kesempatan apa yang Pak Yayan miliki untuk Pak Yayan menuntaskan permasalahan ini Pak? Jadi
setelah semester 1 ini selesai, kita masuk di semester kedua, tentu saya akan memetakan ulang berkaitan dengan minatnya, kemudian kompetensi awal siswa saya, kemudian minatnya juga, ketertarikan dia, model gaya belajar dia. Nah, harapannya nanti karena kemarin sudah saya terima sebuah diskusi juga sebelum ini, yaitu proses pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi rencana saya nanti di semester kedua saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan pemetaan yang sudah saya lakukan tadi. Oke, berarti Pak Yayan melihat sebuah kesempatan bahwa Pak Yayan nanti akan melakukan asesmen awal ulang gitu ya, untuk memetakan bagaimana murid-murid Pak Yayan secara menyeluruh gitu ya, 28 siswa. Kemudian Pak Yayan juga ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Lalu kira-kira hambatan apa yang kira-kira yang mungkin nanti itu bisa muncul ketika Pak Yayan melakukan hal tersebut, Pak? Kemungkinan nanti yang muncul menurut saya adalah perencanaan saya, karena seperti yang saya ketahui ternyata membuat perencanaan pembelajaran berdiferensiasi itu butuh waktu yang cukup lama. Nah, saya kira nanti di proses itu nanti itu yang akan menghambat saya, karena dari kesibukan kemudian tugas tambahan itu cukup menyita waktu juga. Harapannya nanti ya bisa memaksimalkan lah, walaupun itu nanti hambatan. Oke, berarti dengan melihat kesempatan Pak Yayan juga hambatan yang mungkin nanti bisa muncul gitu ya, Pak. Ya. Lalu melihat hal tersebut, apa solusi yang akan Pak Yayan lakukan nanti? Rencana saya, satu, nanti saya akan membuat checklist apa yang harus saya lakukan dalam rangka persiapan proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas, kemudian kebutuhan apa yang saya perlukan untuk bisa melaksanakan itu. Kemudian satu lagi, ada orang yang bisa mengontrol saya, bisa mengobservasi saya, sehingga nanti apa yang sudah saya lakukan itu sudah sesuai atau belum, begitu Bapak. Oke, berarti Pak Yayan nanti akan membuat checklist, kemudian memetakan kebutuhan Pak Yayan itu nanti apa, dan melibatkan orang untuk mengontrol bagaimana Pak Yayan melaksanakan solusi ini gitu ya. Lalu bagaimana jangka waktu yang akan Pak Yayan ambil dalam menyelesaikan pemasaran, Pak? Harapan saya nanti saya tidak ingin terlalu lama, agar nanti di semester kedua ini, kan semester kedua ini biasanya cenderung lebih pendek daripada semester 1. Harapannya nanti di bulan awal semester kedua ini permasalahan ini sudah mendapatkan solusi. Gitu. Oke. Lalu Pak, dari apa yang Bapak rencanakan kemudian nanti akan segera dilakukan itu ya di waktu yang sangat singkat ya begitu ya Pak Yayan. Ya. Lalu bagaimana ukuran keberhasilan rencana Pak Yayan ini nanti? Bagaimana jika dikatakan hal berhasil itu? Ya. Indikator yang saya pilih untuk keberhasilan yang saya lakukan tentu peningkatan hasil belajar. Oke. Karena kan permasalahannya berawal dari hasil belajar yang rendah. Nanti dengan pembelajaran berdiferensiasi ini bisa meningkatkan yang tadi 5 di atas KKPM, bisa lebih meningkat lagi lah. Setidaknya 50% dari jumlah siswa saya itu bisa meningkat nanti di semester kedua. Kemudian yang di bawah KKTM bisa menuju ke minimal sama dengan KKTM gitu. Oke, jadi nanti ukuran keberhasilan yang Bapak maksud adalah hasil belajar anak-anak nanti meningkat gitu ya, dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi setidak-tidaknya meningkat 50%. Iya. Begitu. Lalu tadi Pak Yayan juga mengatakan perlu melibatkan orang, orang lain. Iya, betul. Kira-kira siapa Pak yang perlu Anda libatkan untuk agar rencana Bapak dan target Bapak ini terlaksana?
gini Pak Fahmi, pembelajaran berdiferensiasi ini kan sesuatu hal yang baru, terutama saat kita terapkan di kurikulum Merdeka ini. Nah, tentu untuk mengontrol apa yang sudah saya lakukan itu saya butuh orang yang memang benar-benar menguasai mulai dari teorinya, bagaimana penerapannya tentang pembelajaran diferensiasi kan seperti itu. Nah, menurut pengamatan saya di sekolah saya yang mampu bisa menjadi supervisor saya dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi adalah kepala sekolah saya. Kenapa demikian? Karena beliau kebetulan juga sebagai pengajar praktik dalam proses pendidikan guru penggerak. Nah, dari indikator itu saya yakin beliau sudah mendapatkan teori secara penuh bagaimana proses pembelajaran diferensiasi, sehingga ini juga sekaligus beliau memerankan sebagai supervisor dalam pembelajaran saya, penilaian kinerja saya di proses pembelajaran di kelas. Begitu Pak Fahmi. Berarti Pak Yayan tadi berencana untuk melibatkan kepala sekolah sebagai supervisor gitu ya, karena beliau juga seorang pengajar praktik di pendidikan guru penggerak. Lalu Pak, setelah hal yang disampaikan ini, adakah komitmen dari Pak Yayan untuk melaksanakan semua rencana yang sudah disampaikan? Tentu ada Pak, dengan melihat latar belakang yang seperti itu tadi, dengan nilai hasil belajar siswa saya yang rendah, saya tentu harus punya komitmen yang jelas untuk bisa meningkatkan hasil belajar siswa-siswa saya itu. Tapi tetap Pak Yayan nanti akan berkomitmen ya bagaimana melaksanakan rencana Bapak dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, juga melibatkan Pak Kepala Sekolah. Nah, sepertinya sesi coaching ini sudah mendekati akhir Pak Yayan. Satu lagi, jadi setelah kegiatan coaching kita ini, kira-kira tindak lanjut apa yang harus Pak Yayan lakukan gitu, langsung setelah sesi ini? Ya. Tindak lanjut saya berarti saya menyelesaikan proses di semester 1 dulu. Kemudian setelah masuk di semester kedua saya akan langsung eksekusi apa yang sudah saya sampaikan tadi kepada Pak Fahmi. Ya, saya kira cukup ya Pak Yayan ya, apa yang kita diskusikan ini nanti semoga memberikan gambaran yang jelas gitu apa yang akan Pak Yayan lakukan sebagai solusi dari permasalahan Pak Yayan tadi, apa yang menjadi komitmen Bapak, apa yang menjadi rencana Bapak Yayan, semuanya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Fahmi atas kesediaan waktunya mendengarkan keluh kesah saya, membantu membimbing saya sehingga bisa menemukan solusi terhadap permasalahan saya di kelas. Sama-sama Pak Yayan. Nanti untuk ke depan bagaimana perkembangannya bisa